Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Namaku Gilang. Aku bukan pendaki profesional. Bahkan, bisa dibilang, aku cuma cowok biasa yang suka naik gunung karena di sanalah aku bisa benar-benar merasa hidup. Angin dingin, bau tanah basah, kabut tipis yang menggantung di pucuk pohon, semua itu selalu memberiku ketenangan yang tak bisa kutemukan di kota. Waktu itu, kami berempat memutuskan untuk menaklukkan Gunung Kerinci. Aku, Aldi, Bayu, dan Dimas. Aldi adalah komandan kami, kalem, perhitungan, dan paling berpengalaman. Bayu sebaliknya, suka ceplas-ceplos, agak ceroboh, tapi setia kawan. Dimas? Dia yang paling muda, semangatnya besar, tapi gampang panik. Kami bertemu di komunitas pendaki kampus. Ide mendaki Kerinci muncul spontan saat nongkrong malam-malam di warung kopi. Kerinci itu tantangan sesungguhnya, kata Aldi waktu itu. Aku langsung mengiyakan, meski diam-diam, aku merasa was-was. Kerinci bukan gunung main-main. Tingginya 3.805 meter. Tertinggi di Sumatera. Treknya panjang dan kadang kejam. Tapi begitulah kami. Kadang terlalu percaya diri, kadang terlalu nekat. Persiapan kami cukup matang. Kami beli perbekalan, cek ulang tenda, logistik, dan survival kit. Aldi bahkan menyiapkan 2 powerbank tenaga surya dan GPS handheld sebagai backup. Kami berangkat dari Jakarta menuju Sungai penuh dengan bus ekonomi, disambung mobil sewaan hingga ke base camp Kersik Tuo. Kami sampai sore hari, udara sudah dingin meski masih di bawah. Para porter dan pemilik warung di sekitar base camp ramah dan memberi banyak nasihat. Salah satu dari mereka, seorang bapak tua dengan kumis lebat, menepuk bahuku dan berkata lirih, "Jangan sombong sama Kerinci. Kadang dia suka menyembunyikan jalannya." Waktu itu aku cuma mengangguk dan tersenyum. Kupikir itu cuma pesan klise dari orang tua yang terlalu banyak dengar cerita horor pendakian. Tapi ternyata, hari pertama pendakian dimulai dengan semangat. Kami berangkat jam 7 pagi dari pos pendaftaran. Trek awal masih bersahabat, kebun teh terbentang di sisi kanan dan kiri jalur. Dimas terus-terusan memotret, sementara Bayu sibuk bikin vlog kecil-kecilan. Aku berjalan paling belakang, menikmati setiap langkah. Kami menginap malam pertama di shelter I, angin cukup kencang, tapi tenda kami kuat. Di dalam, kami saling bertukar cerita, tertawa soal kenangan masa SMA, dan menertawakan Dimas yang takut sama kodok. Hari kedua dan ketiga, pendakian mulai terasa berat. Jalur makin menanjak, akar-akar besar menghadang, dan udara makin tipis. Namun, semua masih terkendali. Kami berhasil sampai ke shelter 3 menjelang sore hari ketiga. Rencana kami, summit attack jam 3 pagi besoknya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Entah karena dingin, atau karena perasaan aneh yang tiba-tiba menyusup ke dada. Seperti, ada yang memperhatikan. Seperti, kami bukan satu-satunya yang ada di sana. Aku sempat melirik keluar tenda. Hutan hitam membeku di kejauhan. Daun tak bergerak. Angin seperti hilang. Hening, terlalu hening. Tapi aku menepis semua itu. Mungkin cuma efek kelelahan. Atau pikiranku saja yang mulai liar. Jam 3 pagi, kami mulai pendakian menuju puncak. Trek dari shelter 3 menuju puncak dikenal berat. Pasir terjal, batu-batu lepas, dan angin yang menggila. Tapi saat matahari mulai muncul dari balik cakrawala dan bayangan danau Gunung 7 terlihat samar di kejauhan, semua lelah langsung terbayar lunas. Kami berhasil menginjakkan kaki di puncak Gunung Kerinci. 3.805 meter di atas permukaan laut. Kami berpelukan. Dimas menangis haru. Bayu sibuk ambil video sambil teriak-teriak, "Ini untuk emak gue." Aku hanya diam, menatap lautan awan di bawah. Di dalam hati aku berbisik, "Terima kasih, Tuhan, untuk kesempatan ini." Masalahnya muncul saat kami turun. Kabut datang mendadak.
Tebal. Dingin. Mengerikan. Aldi langsung ambil alih. Jangan pisah. Pegang bahu depan kalian, katanya tegas. Kami berjalan menuruni jalur yang terasa familiar, awalnya. Tapi entah bagaimana, entah karena panik, atau GPS yang ngaco, atau kabut yang terlalu pekat, kami mengambil belokan yang salah. Aldi berhenti. Menatap sekeliling. Ini bukan jalur tadi, gumamnya. Bayu mulai cemas. Kita nyasar? Aku mencoba tenang. Coba cek GPS? Aldi mengangguk. Dia menyalakan GPS handheld, lalu mengerutkan kening. Ini, aneh. Titiknya melenceng jauh. Hari mulai sore, dan kabut belum juga hilang. Dimas mulai bicara pelan, suaranya gemetar. Gue ngerasa kita di tempat yang enggak seharusnya. Kami mendirikan tenda seadanya di tengah jalur yang kami kira aman. Tapi malam itu jadi awal dari 12 hari tergelap dalam hidupku. Itulah momen pertama aku merasa benar-benar takut. Takut bukan karena kami tersesat, tapi karena perasaan bahwa gunung ini sedang menelan kami. Perlahan. Apakah Azizah ingin Trisha lanjutkan ke bagian komplikasi sepanjang 4000 kata, tetap dari sudut pandang Gilang? Hari pertama kami tersesat, aku masih mencoba optimis. Mungkin kami hanya perlu sedikit turun ke bawah, lalu akan menemukan tanda-tanda jalur resmi. Tapi semakin kami berjalan, semakin aneh semua terasa. Jalur yang kami ikuti penuh semak tinggi, akar-akar menyilang seperti ular tidur, dan suara-suara hutan, yang biasanya ramai oleh cicit burung atau dengung serangga, sekarang diam membatu. Sunyi. Hanya napas kami berempat yang terdengar. Berat. Terputus-putus. Aldi memimpin, seperti biasa. Tapi kali ini aku bisa lihat wajahnya tak lagi setenang kemarin. Matanya menyapu kiri kanan, mulutnya sesekali menggumamkan doa. Bayu mulai mengeluh soal kakinya yang lecet. Dimas semakin sering menunduk. Aku sendiri merasa ada yang aneh, terlalu aneh. Kami mendirikan tenda darurat di dekat sebuah batu besar yang ditutupi lumut. Aldi bilang kita harus tetap diam di tempat kalau kabut belum hilang. Tapi aku curiga dia juga bingung mau kemana. GPS tak bisa membaca lokasi. Kompas pun berputar-putar tak tentu arah. Malam itu, kami hanya makan mie instan yang kami hemat separuh porsi. Air sisa di botol hanya tinggal sepertiga. Danau terdekat? Kami tidak tahu di mana. Lalu, tengah malam, Dimas membangunkanku. Gilang, lo denger gak? Bisiknya. Aku pasang telinga. Awalnya tak ada apa-apa, hanya sunyi. Tapi kemudian, tuk. Seperti langkah kaki, pelan, tertahan, dan terlalu dekat. Aku segera bangun. Aldi dan Bayu juga ikut duduk, kami saling menatap. Langkah itu berhenti. Tapi kami tahu itu nyata. Kami diam, sampai subuh menjelang. Tak ada yang bicara. Tapi sejak itu, aku tahu, kami tidak sendiri. Hari kedua dan ketiga, kami mulai kehabisan arah. Aldi berusaha mengikuti arah mata angin, tapi anehnya, hutan seperti berputar. Kami melewati pohon tumbang yang sama 2 kali. Bahkan semak berduri yang melukai kakiku, muncul lagi di depan kami beberapa jam kemudian. Bayu mulai marah. Gue capek, Di. Kita muter-muter terus. Aldi mencoba menenangkan. Gue juga bingung, B. Tapi lo pikir gue mau kita mati di sini? Udah, jangan berantem. Seruku. Fokus cari jalur air dulu. Kita butuh air. Kami akhirnya menemukan aliran kecil, entah dari mana. Tapi begitu kami isi botol dan mencicipi, rasanya pahit dan amis. Aldi melarang kami meminumnya lebih banyak. Ini bukan air pegunungan biasa. Mending tahan dulu. Dimas mulai menggigil. Kalian percaya nggak, kalau tempat ini dijaga? Aku menoleh. Apa maksud lo? Gue, semalam mimpi. Ada yang berdiri di depan tenda. Badannya tinggi banget. Tapi, kepalanya bukan kepala manusia. Aku merinding. Kami semua. Hari keempat, kami kehabisan makanan. Aldi memutuskan berburu sumber pangan dari alam. Kami bagi 2 kelompok. Aku dan Dimas mencari buah atau tanaman, Aldi dan Bayu mencari jalur keluar. Di tengah pencarian, aku dan Dimas melihat sesuatu yang membuat kami nyaris pingsan. Sebuah pondok.
Tua, reot. Seperti rumah yang ditelan waktu. Gilang itu? Dimas menunjuk. Aku mengangguk perlahan. Kita ke sana. Kami mendekat. Langkah pelan. Hatiku berdegup cepat. Pintu pondok terbuka sedikit. Di dalamnya gelap. Tapi ada aroma terbakar dan bunga. Dimas mau masuk, tapi aku tahan. Tunggu. Jangan sembarangan. Tapi, suara dari dalam membuat kami membatu. Pergi. Suara itu berat. Tua. Dingin. Tapi tak ada satupun sosok di dalam. Kami lari. Secepat-cepatnya. Sampai kaki kami terluka oleh semak berduri. Kami kembali ke tempat tenda. Nafas ngos-ngosan. Wajah pucat. Aldi menatap kami curiga. Tapi sebelum kami sempat cerita, Bayu berkata dengan suara gemetar, tadi kita ketemu orang. Dia jalan cepat banget, pakai baju putih panjang, terus hilang gitu aja di balik pohon. Hari kelima sampai ketujuh adalah neraka. Kami mulai saling menyalahkan. Dimas menangis tiap malam. Bayu nyaris melempar kompas ke jurang. Aku sendiri makin kurus, kakinya lecet dan mulai infeksi. Aldi tetap mencoba tenang, tapi tubuhnya juga melemah. Kami tak lagi tahu siang dan malam. Kabut turun tanpa aba-aba, lalu menghilang begitu saja. Suara-suara aneh mulai sering terdengar. Tangisan jauh di dalam hutan, suara langkah kaki saat kami tidur, dan kadang, tawa kecil seperti anak-anak. Suatu malam, aku dibangunkan Bayu. Lang, Dimas, enggak ada. Kami langsung panik. Menyalakan senter, meneriakkan namanya. Dimas. Tak ada jawaban. Kami temukan jejak kaki, menurun ke arah jurang. Dengan hati kacau, kami menyusuri jejak itu. Dan akhirnya, kami temukan Dimas. Duduk memeluk lutut, matanya kosong. Gue cuma ngikutin suara ibu gue, bisiknya. Dia manggil-manggil dari bawah, bilang dia kangen. Kami tak tanya lebih jauh. Kami tahu, Dimas mulai diganggu. Hari ke-8 sampai ke-10, tubuh kami makin payah. Kami makan daun muda, akar, bahkan jamur yang Aldi bilang, mungkin aman. Bayu muntah parah setelah makan satu jamur aneh. Dimas demam tinggi. Aku sendiri mulai batuk darah. Tapi yang paling mengerikan, malam ke-10, kami mendengar suara tawa. Banyak. Seperti satu kelompok anak kecil bermain di sekitar tenda. Kami tak keluar. Hanya diam. Mengeras telinga. Sampai tenda kami seperti disentuh dari luar. Kerak. Kerak. Seperti tangan kecil menekan-nekan terpal. Lalu suara lirih itu lagi. Kalian, tinggal di sini saja. Kami tak tidur malam itu. Dan sejak itu, aku merasa seperti sedang hidup di alam lain. Bukan lagi dunia manusia. Hari ke-11, Aldi berkata lirih, kalau besok kita nggak bisa keluar, lo bertiga harus turun tanpaku. Gue akan tinggal dan buat tanda. Kita nggak akan ninggalin lo, Di. Seru Bayu. Tapi Aldi hanya tersenyum lelah. Hari ke-12, matahari muncul, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kabut perlahan menghilang. Langit biru, meski pucat. Dan, kami melihat sebuah jalur. Jalur tanah yang dipijak manusia. Kami lari, dengan sisa tenaga, membawa Dimas yang hampir pingsan. Dan di ujung sana, 2 orang porter sedang naik. Mereka kaget melihat kami. Mereka teriak. Allahu Akbar. Itu mereka. Kami pingsan. Seluruh dunia gelap. Kami ditemukan 12 hari setelah dinyatakan hilang. Wajah-wajah kami masuk berita. Keluarga kami menangis. Tapi hanya kami yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Karena meski tubuh kami sudah turun dari gunung, sebagian dari jiwa kami masih tertinggal di sana. Di tengah kabut. Di bawah suara tawa. Di dalam hutan gunung kerinci. Seandainya hari itu kami tidak memaksakan naik, mungkin kami hanya akan mendaki seperti biasa. Pulang, lalu tertawa soal kabut dan nyamuk. Tapi nyatanya tidak. Hari-hari yang kami lalui selama tersesat tak pernah benar-benar selesai, bahkan setelah tubuh kami berhasil keluar dari hutan. Yang tidak banyak orang tahu, setelah turun dari Gunung Kerinci, kami berempat tidak pernah sama lagi. Satu luka yang tak terlihat. Hari ketika kami ditemukan,
Tubuh kami sudah seperti mayat hidup. Aku sendiri hampir tidak percaya saat seseorang menyiram wajahku dengan air dan menyebutkan namaku. Suaranya nyata, hangat, manusia. Tapi pikiranku belum sepenuhnya percaya. Kita selamat, ucap Bayu dengan suara parau, begitu kami sama-sama terbaring di tenda evakuasi. Dimas masih menggigil. Matanya sayu, tapi berkaca-kaca. Aldi tetap diam. Wajahnya kaku. Seperti kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar tenaga. Selama beberapa hari di rumah sakit, banyak yang mewawancarai kami. Tapi kami tidak pernah benar-benar jujur. Kami bilang kami hanya tersesat, cuaca buruk, kehilangan arah. Tapi kami tidak pernah cerita soal suara tawa di malam hari, atau tangan kecil yang menyentuh tenda. Tidak soal pondok tua yang bicara, dan tidak soal Dimas yang mencoba melompat dari balkon rumah sakit malam pertama. Untung aku yang menangkapnya duluan. Dimas berbisik sambil menangis, suara itu balik lagi, Lang? Dia manggil gue. 3 minggu setelah kami kembali, aku menerima telepon dari ibunya Aldi. Suaranya panik. Gilang, kamu tahu Aldi di mana? Dia pamit mau ke gunung lagi. Tapi sampai sekarang gak pulang. Dadaku sesak. Aku tahu, tanpa dijelaskan pun. Aldi kembali ke Gunung Kerinci. Entah untuk apa. Mencari jawaban? Menyelesaikan sesuatu? Atau menyerahkan dirinya? Kami melapor ke polisi. Tapi pencarian tak membuahkan hasil. Seorang porter lokal berkata samar, kalau dia ke sana sendirian, bisa jadi dia udah milih tinggal. Tinggal? Aku tidak mengerti saat itu. Tapi malamnya, aku bermimpi Aldi. Dia berdiri di tengah kabut. Senyumnya tipis. Matanya kosong. Dan dia berkata lirih. Tenang aja, di sini, kita gak sendirian. Aku terbangun. Keringat dingin. Nafasku pendek. Dan aku menangis diam-diam sampai fajar. Sebulan kemudian, Dimas menghilang dari rumahnya. Dia ditemukan warga berjalan di tengah pasar sambil berbicara sendiri. Tubuhnya kurus kering. Mata merah. Bibirnya pecah-pecah. Ada anak kecil yang ikut saya terus, katanya pada ibunya. Anak siapa? Bukan anak manusia, jawabnya sambil tertawa pelan. Kini Dimas dirawat di rumah sakit jiwa. Kadang sadar. Kadang tidak. Kadang, saat aku menjenguk, dia akan menatapku lama, lalu berkata pelan. Gilang, kamu juga pasti dengar suara mereka, kan? Dan aku hanya bisa menunduk. Karena memang, aku juga mendengar suara-suara itu, bahkan sampai hari ini. Bayu satu-satunya yang mencoba kembali ke kehidupan normal. Tapi hanya sebentar. Dia sempat kerja kembali di Jakarta, mencoba menulis kisah kami dalam bentuk artikel. Tapi setelah draft itu selesai, dia menghilang. Tidak pernah lagi mengangkat telepon. Sosial medianya kosong. Satu pesan terakhir darinya masuk ke ponselku. Gilang. Jangan cerita ke siapa-siapa. Mereka gak suka. Gue ngerasa mereka mulai ngikutin gue juga. Setelah itu, tidak ada kabar. Ibunya bilang Bayu kabur dari kos. Teman-temannya bilang dia seperti orang ketakutan. Tidak pernah lagi bisa tidur malam. Dan aku? Gilang, hidup dengan semua kenangan itu. Bukan luka fisik yang sulit disembuhkan, tapi luka yang tak terlihat. Aku menyimpan semua catatan, peta, foto kami sebelum naik, catatan logistik. Semua masih kusimpan di dalam koper. Tapi tak pernah kubuka. Tak sanggup. Kadang aku dengar suara-suara dari luar jendela malam hari. Tertawa. Bisik-bisik. Ketukan di tembok. Kadang, aku melihat bayangan anak kecil di ujung lorong rumah kontrakanku. Dan setiap kali aku bermimpi tentang Gunung Kerinci, mimpiku tak pernah selesai. Selalu sama. Kabut. Tawa. Aldi berdiri di antara pepohonan. Dimas duduk menggambar lingkaran di tanah. Bayu mengucap doa pelan-pelan. Dan aku sendiri, hanya menatap langit. Langit yang sama seperti ketika kami naik, biru pucat dan tak menjanjikan apapun. Setahun setelah peristiwa itu, aku mencoba kembali ke kaki Gunung Kerinci. Bukan untuk naik, tapi untuk mencari jawaban. Aku temui para porter lama. Salah satunya, Pak Ayub, memandangku lama. Kalau kamu sudah kembali, itu artinya mereka masih izinkan.
Aku menatapnya heran. Mereka? Dia hanya senyum. Gunung itu bukan sekadar batu dan tanah. Ada yang tinggal di sana jauh sebelum kita. Kalau kamu langgar batas, ya begitulah. Aku tanya tentang pondok tua. Pak Ayub mendadak diam. Wajahnya berubah tegang. Pondok itu tempat para penjaga menilai kalian. Kalau kalian masuk tanpa izin, mereka akan beri tanda. Kalau sampai dengar suara anak kecil, itu artinya kamu sudah dipilih. Dipilih untuk apa? Untuk tidak kembali. Aku menelan ludah. Tiba-tiba, udara dingin meski siang. Hawa gunung tak lagi segar seperti dulu. Kau tahu apa yang paling mengerikan? Bukan suara aneh. Bukan kabut. Tapi kenyataan bahwa dunia ini berdampingan dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dan sekali kau masuk ke wilayah mereka, kau tidak bisa keluar tanpa meninggalkan sebagian dirimu di sana. Aldi tak pernah ditemukan. Dimas tak pernah sembuh. Bayu mungkin sudah bukan dirinya sendiri. Dan aku? Aku hanya menunggu. Menunggu kapan mereka datang menjemput sisaku yang masih ada di dunia ini. Karena setiap malam, suara itu makin dekat. Gilang, sekarang giliranmu. Hari ke-12, saat kami akhirnya ditemukan, adalah awal dari sebuah akhir yang tak pernah benar-benar selesai. Masyarakat menyebut kami, keajaiban. Media menyebut kami, pendaki yang selamat dari maut. Tapi mereka tak pernah tahu bahwa apa yang kami bawa turun dari Gunung Kerinci jauh lebih berat dari sekadar luka dan trauma. Kami membawa kutukan. Dan kini, aku sendirian. Aku mencoba melanjutkan hidup. Aku pindah dari kampung halaman. Ganti nama. Ganti nomor. Ganti pekerjaan. Kupikir, jika aku menghapus semua jejak yang mengarah pada peristiwa itu, aku bisa kembali hidup normal. Aku sempat mencoba menikah. Tapi tunanganku membatalkannya seminggu sebelum hari haji. Dia bilang, mimpi-mimpimu aneh, Lang. Ada anak kecil yang menangis di pojok kamar kita tiap malam. Padahal, aku tak pernah cerita apapun padanya. Berita itu datang setahun kemudian. Bayu, teman yang paling tenang dan religius di antara kami, ditemukan meninggal di sebuah surau tua. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Tapi tubuhnya menekuk seperti sedang sujud, dan wajahnya, seperti tersenyum. Di sebelah tubuhnya, ada kertas kusut bertuliskan. Aku telah menebusnya. Jangan biarkan mereka ambil Gilang. Aku menangis sepanjang malam setelah membaca berita itu. Bukan hanya karena kehilangan satu-satunya teman yang tersisa, tapi karena rasa takut yang tiba-tiba kembali menyeruak. Kenapa mereka masih mengejarku? Apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku? Tak lama setelah kematian Bayu, aku kembali ke rumah sakit tempat Dimas dirawat. Tapi perawat bilang, Dimas menghilang malam sebelumnya. CCTV rusak. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda jendela dibuka. Tidak ada siapa-siapa keluar malam itu. Tapi seorang pasien di kamar sebelah bersaksi. Dia pergi bersama anak kecil yang suka nyanyi lagu, naik-naik ke puncak gunung, tiap malam. Aku diam. Nafasku tercekat. Lagu itu lagu yang kami dengar selama hari ke-7 dan ke-8 saat tersesat. Kami pikir itu halusinasi. Tapi sekarang, aku tidak yakin lagi. Aku kembali ke kaki Gunung Kerinci, kali ini tak membawa siapa-siapa. Aku hanya ingin satu hal, jawaban. Pak Ayub, porter tua yang dulu pernah bicara padaku soal penjaga, menyambutku dengan wajah gelisah. Aku sudah bilang, Lang, jangan balik. Aku cuma mau tahu, Pak, kenapa cuma aku yang hidup, sementara yang lain? Dia memotongku. Karena kamu yang paling percaya. Yang lain, melawan. Mereka ditandai. Tapi kamu mendengar. Dan kamu tunduk. Aku menggertakkan gigi. Tapi kenapa aku masih diganggu? Dia menatapku lama, lalu menarik napas. Karena kamu belum mengembalikan apa yang mereka berikan. Aku mengernyit. Apa maksudnya? Pak Ayub berdiri, mengambil seikat daun dari kantongnya, lalu menggambar sesuatu di tanah, lingkaran besar dengan 4 titik di sekelilingnya. 4 orang. 4 roh yang melihat dunia mereka. Hanya satu yang bisa kembali penuh. 3 lainnya akan menjadi penjaga baru.
Aku menatap pola itu dengan keringat dingin. Jadi, Aldi, Bayu, Dimas? Dia mengangguk pelan. Dan kamu adalah penutupnya. Malam itu, aku mengikuti ritual yang diajarkan Pak Ayub. Di tengah hutan, di bawah cahaya bulan, aku membakar semua benda yang kubawa dari perjalanan itu. Baju pendakian, catatan logistik, bahkan peta digital yang tersimpan di handphone lama. Aku menaruhnya di tengah lingkaran yang digambar dari abu dan tanah liat. Dan sebelum api padam, aku bisikkan nama ketiga temanku. Maafkan aku pulang. Tapi kalian tertinggal. Sekarang, aku kembalikan semuanya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Kabut datang cepat. Suhu turun drastis. Dan aku melihat mereka. Aldi, Bayu, Dimas. Mereka berdiri di balik kabut. Wajah mereka tenang. Tapi bukan seperti manusia. Mata mereka redup, kosong. Dan damai. Mereka tersenyum. Dan menghilang. Setelah malam itu, aku tak pernah lagi diganggu. Tak ada suara tawa. Tak ada ketukan di dinding. Tak ada mimpi buruk. Tapi kesunyian itu lebih menyakitkan daripada teror. Karena aku tahu, aku satu-satunya yang mengingat semuanya. Media tak lagi peduli. Orang-orang hanya mengingat kisah kami sebagai cerita viral tahunan. Seperti legenda yang tak lagi diakui. Tapi aku hidup dengan kebenaran. Dan kini, aku menulis semuanya dalam jurnal yang kau baca ini, bukan untuk membuatmu takut. Tapi untuk memperingatkanmu. Gunung Kerinci bukan sekadar puncak tertinggi di Sumatera. Ia adalah penjaga dunia yang lain. Ia menyimpan sesuatu yang lebih tua dari sejarah. Jangan sembarangan masuk. Jangan angkuh. Jangan menantang. Dan yang terpenting, kalau kau mendengar suara anak kecil yang bernyanyi saat kau di tenda, jangan jawab. Jangan lihat keluar. Jangan pernah ikut suaranya. Karena jika kau melihat ke arah suara itu, mereka akan melihatmu juga. Jika surat ini sampai padamu, artinya aku sudah tidak ada di dunia ini. Bukan karena bunuh diri. Bukan karena mati terbunuh. Tapi karena aku akhirnya memilih untuk kembali. Setelah semua yang terjadi, aku sadar, aku tidak pernah benar-benar bebas. Aku adalah bagian dari 4 titik. Dan titik terakhir, harus disempurnakan. Malam ini, aku akan naik ke Kerinci seorang diri. Tanpa logistik. Tanpa rencana. Karena aku tidak berniat turun lagi. Mungkin aku akan jadi kabut. Atau suara yang akan didengar pendaki di malam hari. Atau sekadar bayangan di ujung pandangan mereka. Apapun itu, aku sudah siap. Karena Gunung Kerinci tak pernah menghapus siapapun dari catatannya. Ia hanya menyimpan. Dan kini, aku kembali menjadi bagian darinya. Gilang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.